Ngeplok dulu. Ngeplok dulu, lagi siapin ini. Bumerang. Halo sobat-sobat muda, apa kabar? Pada kesempatan ini, Frater dan teman-teman akan menjelaskan apa yang disebut dengan ciri-ciri atau sifat yang dimiliki oleh Gereja Katolik Roma. Teman-teman udah tahu belum tentang apa saja atau ada berapa ciri-ciri atau sifat yang dimiliki oleh Gereja Katolik Roma? Sebelum Frater dan teman-teman akan menjelaskan, mari kita cek dan dicek terlebih dahulu sejauh mana pengetahuan sobat-sobat muda tentang ciri-ciri dan sifat gereja. Let's go! And Berapa sifat gereja yang kamu ketahui? Berapa ya? 2. Yang Apa? satu itu Katolik, sama yang satunya Kudus. Terima kasih. Sama-sama. Yang lainnya? Nggak tahu. Berapa sifat gereja yang kau ketahui, bro? Kalau nggak salah 3 ya, Frater. Nah, apa Ada aja? Kudus, Katolik, satunya apa ya? Nggak tahu, Frater. Lupa saya. Sorry ya. Terima kasih. Selamat sore, Frans. Kalau mau tahu apa aja sih sifat-sifat gereja? Sifat-sifat gereja itu ada 5. Apa aja coba? 1. Kudus, Katolik, Apostolik, dan satu lagi. Kalau nggak tahu. Oh, satunya nggak tahu tuh, lupa. Oh, yuk. Terima kasih. Berapa sifat gereja yang kamu ketahui? Sifat gereja yang aku ketahui berapa ya? Tebak aja, tebak. 2. Apa aja? Apostolik sama apa gitu tuh? Lupa. Kalau nggak salah. Oh, iya. Terima kasih. Berapa sifat gereja yang kamu ketahui? 4. Apa aja, yuk? 1 Kudus sama Katolik. Satunya lupa. Berapa sifat gereja yang kamu ketahui? 4. 4. Apa-apa? 1. Kudus, Katolik, Apostolik. Wih, pintar ya. Terima kasih. nah teman-teman, ternyata masih banyak nih yang belum tahu tentang ciri-ciri yang dimiliki oleh gereja. Sekarang, Frater akan menjelaskan ciri-ciri yang dimiliki oleh gereja. Tapi Frater nggak sendirian loh. Frater ditemani sama teman-teman Frater. Yang pertama, Frater Patrick Mario Juangawa OFM. Yang kedua, Frater Gaudensius Krisantu Sutanto OFM. Yang ketiga, Frater Yubiliano Bonaventura Nabupandu OFM. Dan yang terakhir bersama Frater sendiri, Frater Hedwig Octavian Raja Hali Amarwing OFM. Selamat menyaksikan. Halo sobat-sobat, ciri atau sifat gereja yang pertama adalah gereja yang satu. Kenapa disebut atau kenapa gereja memiliki sifat yang satu? Ini karena kita bersumber atau mengimani Tuhan yang satu, yaitu Tuhan Tritunggal Maha Kudus. Namun mungkin teman-teman kemudian bertanya, kenapa ada gereja Katolik? Kenapa ada gereja Anglikan? Kenapa ada gereja Ortodoks dan aliran gereja-gereja yang lain? Nah, teman-teman, satu di sini bukan berarti kuantitas atau jumlah. Namun satu di sini berarti bahwa kita yang adalah orang Kristen mengimani Allah yang satu. Karena kita mengimani Allah yang satu itulah, maka kita atau Gereja Katolik Roma memiliki ciri sebagai gereja yang satu. Sifat gereja yang kedua,
gereja yang kudus. Ketika mendengar sifat gereja yang satu ini, yakni gereja yang kudus, teman-teman mungkin bertanya-tanya nih, kalau gereja itu bersifat kudus, kok masih banyak umat gereja Katolik yang berdosa? Atau mungkin pertanyaan teman-teman itu seperti ini, semua manusia kan cenderung berdosa, terus kenapa gereja yang terdiri atas manusia-manusia itu malah bersifat kudus? Nah teman-teman, Frater mau menjelaskan nih, kenapa gereja bersifat kudus meskipun anggota gereja sendiri, yakni kita-kita ini, memiliki dosa, atau dalam artian tidak kudus. Pertama-tama, yang perlu teman-teman sadari adalah kekudusan gereja itu tidak berasal atau ditentukan oleh anggota gereja, baik Frater atau teman-teman semua, dan juga para biaran barewati, para romo, para uskup, kardinal, bahkan Paus sendiri tidak menentukan kekudusan gereja loh. Nah jika demikian, siapa dong yang menentukan kekudusan gereja itu? Tentu saja, yang menentukan kekudusan gereja adalah Yesus Kristus, yang dalam Roh Kudus hadir dan berdiam dalam hati setiap anggota gereja. Sebagai anggota gereja, kekudusan kita merupakan bentuk partisipasi atas kekudusan Yesus Kristus. Bagaimana kita berpartisipasi dalam kekudusan yang ilahi itu? Nah, bentuk partisipasi kita itu tampak dalam perayaan Ekaristi. Hal ini dikarenakan dalam perayaan Ekaristi kita menyambut tubuh dan darah Kristus yang menghadirkan Roh Allah dalam hati kita masing-masing. Nah, inilah makna sesungguhnya dari ciri gereja yang bersifat kudus. Nah, sobat muda, sekarang kita akan melihat sifat gereja yang ketiga, yaitu gereja yang Katolik. Tapi sebelum itu, sobat muda, Frater akan mengajak sobat muda sekalian untuk melihat akar kata dari Katolik itu sendiri. Katolik berasal dari bahasa Yunani, yaitu Katolikos, yang artinya kalau di dalam bahasa Indonesia umum atau universal. Nah, melihat itu semua, kita kembali lagi dari dokumen gereja. Dokumen gerejanya itu yang ini. Nah, dari dokumen Lumen Gentium artikel 26 ini, kita dapat melihat sifat katoliksitas gereja. Bahwasanya katoliksitas gereja tidak hanya oleh gereja Roma, tetapi setiap umat beriman Kristiani sejauh mereka beriman kepada Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa, yang kini hadir sebagai Tuhan yang mulia dalam gereja melalui Roh Kudusnya. Jadi singkatnya gini sobat muda, gereja yang Katolik berarti gereja yang bersifat universal, terbuka bagi dunia, tidak terbatas pada tempat, bangsa, budaya, waktu, dan golongan tertentu. Nah, Frater ingin mencontohkan salah satu dari sifat yang itu, yaitu tidak terbatas pada tempat. Contohnya, di saat kita merayakan Ekaristi di gereja tertentu, sekaligus ada orang lain juga yang merayakan Ekaristi di berbagai dunia. Ada di benua Amerika, benua Afrika, benua Asia, dan yang terakhir benua Eropa. Sebab Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi di berbagai tempat itu adalah Kristus yang satu dan sama. Akhirnya, gereja yang bersifat Katolik bukan hanya institusi gereja, namun juga setiap anggotanya. Frat. Sini Frat.
apa sih yang dimaksud dengan gereja yang apostolik? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Mau tahu aja dong, Frat. Kalau mau tahu aja, ikut Frater. Kalau mau tahu banget, ayo ikut juga. Oke teman-teman, salam jumpa. Sesuai dengan janji Frater, pada kesempatan ini Frater akan menjelaskan makna dari gereja yang apostolik. Mungkin kebanyakan dari teman-teman bingung dengan kata apostolik. Nah, sekarang Frater akan menjelaskan. Apostolik berasal dari bahasa Yunani yang artinya apostolos. Nah, dalam bahasa Indonesia kita bisa menerjemahkan kata apostolos ini dengan kata rasul. Berarti dapat disimpulkan bahwa gereja yang apostolik adalah gereja yang rasuli. Gereja yang rasuli itu bagaimana? Gereja yang rasuli itu adalah gereja yang setia pada tradisi para rasul. Pada kesempatan ini, Frater akan menjelaskan 3 hal pokok mengenai apostolisitas gereja ini. Apa saja itu? Mari kita lihat. Yang pertama, apostolisitas formal. Apostolisitas formal berarti kesesuaian dan kesetiaan gereja dalam hal kepemimpinan. Hal ini merupakan salah satu ciri apostolisitas gereja. Ketika gereja merasa perlu untuk meneruskan estafet kepemimpinan dari generasi ke generasi. Misalnya teman-teman lihat sekarang uskup. Uskup adalah penerus atau pewaris tata para rasul. Nah, di mana apa yang dibaris para rasul diteruskan oleh uskup hingga saat ini. Sederhananya, teman-teman bisa lihat arah olahraga estafet. Ada satu tongkat estafet yang diteruskan dari satu pemain ke pemain yang lainnya. Nah, gereja juga bisa diandaikan begitu, bahwa tradisi yang dihidupi para rasul diteruskan dari satu generasi ke generasi melalui tangan para uskup saat ini sebagai pengganti para rasul. Yang kedua, apostolisitas material. Apa maksud dari apostolisitas material? Baik, apostolisitas material adalah di mana ajaran gereja memiliki kesesuaian dan kesetiaan dengan ajaran para rasul. Mungkin besok-besok teman bertanya ataupun dapat masalah mengenai apakah ajaran ini benar. Nah, untuk mengetahui bahwa ajaran itu benar, teman-teman bisa melihatnya kembali. Apakah ajaran itu sesuai dengan ajaran para rasul? Apakah sesuai dengan kitab suci? Kalau misalnya sesuai dengan kitab suci dan ajaran para rasul, itulah ajaran yang benar teman-teman. Yang ketiga, vita apostolika. Vita apostolika berarti praktek dan cara hidup gereja saat ini harus sesuai dengan praktek dan cara hidup para rasul juga. Nah, misalnya zaman dulu para rasul menghidupi tradisi untuk membantu sesama, menolong sesama, membantu yang sakit. Nah, berarti sekarang gereja dituntut menghidupi hal seperti itu. Nah, contoh konkretnya teman-teman, jika ada teman yang sakit di rumah sakit ataupun di rumahnya, apa salahnya jika kita pergi menjenguk? Nah, ini merupakan salah satu contoh bahwa kita mencintai apa yang telah dihidupi oleh para rasul. Nah sobat-sobat, itulah tadi penjelasan tentang ciri-ciri yang dimiliki oleh gereja Katolik. Semoga penjelasan dari Frater-Frater bisa menambah wawasan teman-teman. Jangan lupa tetap saksikan video-video lainnya di channel bawah ini. Sekian dari kami. Kurang satu nih. Mana dong? Ayo.